Kisah dimulai dari seorang eksorsis yang sangat kuat, yang telah berlatih selama bertahun-tahun untuk menjadi yang terkuat dan diakui dalam sejarah. Namun, pengadilan kerajaan menjebaknya dengan menggunakan murid-muridnya sebagai sandera. Eksorsis yang perkasa itu akhirnya ditaklukkan, tetapi sebelum meninggal, ia menggunakan teknik yang diciptakannya sendiri, suatu teknik yang memungkinkannya untuk terlahir kembali sebagai individu baru. Dengan tujuan untuk tidak mengulangi kesalahan hidupnya yang sebelumnya dan meraih impiannya, ia pun bereinkarnasi sebagai Seika, anak ketiga dari sebuah klan penyihir terkemuka di dunia baru, di mana sihir adalah inti utama kehidupan. Namun, ada satu masalah. Seika, selain dianggap sebagai anak haram, juga tidak memiliki mana atau kemampuan magis apapun. Hal ini membuatnya dipandang sebagai aib bagi ayah dan saudara-saudaranya, atau setidaknya bagi salah satu dari mereka. Meskipun demikian, Seika tetap memiliki kekuatan spiritual dari kehidupan lamanya. Salah satu saudaranya yang sering merendahkannya karena dianggap sebagai kegagalan akhirnya mengalami serangan dari burung gagak yang ia sendiri panggil. Ketika ia diserang, saudara itu bergegas keluar untuk menyelamatkannya, tetapi mulai memandang Seika dengan curiga. Bagaimanapun juga, burung-burung itu hanya menyerang dirinya, bukan Seika. Seiring berjalannya waktu, pada usia 7 tahun, Seika mulai memahami banyak hal tentang dunia ini. Sebagai anak dari sebuah perselingkuhan, perlakuan di rumahnya jauh dari kata baik, terutama karena ia memiliki seorang saudara yang terus-menerus mengganggunya. Keadaan menjadi lebih buruk ketika saudara itu dengan sombong menyatakan bahwa ia akan masuk ke akademi sihir terbaik di negeri ini. Hal itu menarik perhatian Seika. Ayah mereka kemudian membawa kedua anak sulungnya untuk berlatih sihir. Seika yang menyaksikan hal tersebut pun ingin ikut serta dalam latihan mereka. Ketika melihat kedua saudaranya menggunakan elemen angin dan api, Seika diberi kesempatan untuk mencoba, meskipun awalnya hanya dalam bentuk ejekan. Namun, setelah diberikan kesempatan, ia mengejutkan ayah dan saudara-saudaranya. Ayahnya lalu berkomentar bahwa ada beberapa orang yang, meskipun tidak memiliki mana, tetap bisa mewujudkan elemen tertentu. Mereka menjelaskan bahwa nyala api biru menandakan seseorang dapat mempelajari sihir. Namun, Seika menolaknya karena tidak memiliki mana, sehingga jelas bahwa ia tidak akan berhasil di akademi. Meskipun demikian, bakatnya tetap diakui, sehingga ia diberikan seorang tutor agar dapat belajar mulai dari titik ini. 4 tahun telah berlalu, dan kini Seika berusia 11 tahun. Selama waktu itu, ia terus mempelajari berbagai hal tentang dunia barunya. Pada saat yang sama, ia memutuskan untuk memanggil salah satu Ayakis yang pernah dikalahkan dan disegelnya di dimensi lain, di mana terdapat ruang kosong atau proyektor tempat para penjahat dikurung. Dengan prinsip yang sama, Seika memanggil salah satu Ayakis yang paling jinak, seorang gadis muda bernama Yu. Saat pertama kali melihatnya, ia tampak lebih tua dari yang diingat, yang menunjukkan bahwa penampilannya mungkin dipengaruhi oleh dunia ini atau kekuatan spiritualnya saat ini. Setelah membuktikan bahwa dirinya dapat memanggil mereka, Seika merasa tidak perlu lagi memanggilnya kembali dan juga tidak bisa membiarkan terlihat oleh orang lain. Namun, Yu menolak kembali ke dimensi asalnya dan memilih untuk menyamar dengan mengambil bentuk lain. Di sisi lain, muncul masalah baru yang lebih serius. Kakaknya, Glei, mencoba melewati batas dalam memperlakukan pelayan bernama Yifa. Hal ini membuat Seika kesal dan ikut campur. Meskipun Glei merasa terganggu dengan intervensinya, Seika tidak mengizinkannya menyentuh Yifa, sehingga Glei akhirnya pergi. Sebagai ungkapan terima kasih, Yifa membawanya ke seekor makhluk mirip Pokemon yang terluka akibat kehilangan kendali atas kekuatannya. Meskipun Seika tidak melihat langsung apa yang terjadi, ia terkejut mengetahui bahwa makhluk tersebut memiliki kekuatan yang begitu besar meskipun tidak memiliki mana. Selain itu, Yifa mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia memiliki kemampuan untuk melihat lebih dari sekadar makhluk hidup, termasuk melihat roh dan entitas lain yang tidak dapat dilihat oleh Seika. Rahasia ini sebelumnya hanya diketahui oleh ibunya yang telah meninggal. Yifa pun mengungkapkan bahwa dirinya dapat melihat bagaimana entitas elemen berkumpul di sekitar Seika, meskipun mereka tidak benar-benar berinteraksi dengannya. Mengetahui bahwa Yifa mampu berkomunikasi dengan mereka, Seika kemudian memanggil variasi dari entitas tersebut agar ia dapat mengendalikannya. Dengan cara ini, Seika berpura-pura seolah-olah mereka sedang berlatih bersama. Selama beberapa hari, Magia melatihnya untuk mengendalikan makhluk-makhluk tersebut. Saat usianya menginjak 12 tahun, seperti biasa, tidak ada ucapan selamat ulang tahun atau perayaan apapun. Meskipun begitu, saudara-saudaranya ingin mengajarinya anggar karena ia tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang penyihir. Oleh karena itu, ia harus belajar menggunakan pedang karena diwajibkan untuk menjalani dinas militer. Namun, latihan itu tiba-tiba terhenti ketika para pelayannya datang memberitahu bahwa seekor monster, yang sebelumnya berhasil diusir ayahnya dari kota,
kini sedang menuju ke Menshan mereka. Seika segera memberitahu kakaknya bahwa makhluk itu sudah tiba. Di hadapannya, seekor iguana yang berkembang secara berlebihan berdiri menakutkan, sementara Yifa dan seorang anak lainnya berada di dekatnya. Dengan sigap, salah satu lengannya digunakan untuk mengarahkan semua penghuni Menshan ke tempat yang aman, sementara tangan lainnya bersiap menghadapi ancaman tersebut. Seika bergegas membantu para pelayan, tetapi tak menyangka bahwa Yifa, dengan kemauannya sendiri, menggunakan kekuatan elemen yang pernah diajarkannya untuk melindungi dirinya. Di depan seluruh penghuni Menshan, ia berhasil menangkis serangan monster itu, kecuali serangan dari seekor salamander. Aksi ini membuat semua orang terpukau dan mengakui bahwa ia adalah seorang pemuda berbakat. Setelah mengalahkan Guanaparus, Seika merasa yakin untuk mewujudkan keinginannya hidup bahagia dalam kehidupannya yang baru. Ayahnya yang menyaksikan aksinya merasa bangga dan, pada malam hari saat makan malam, memberikan pengakuan yang layak kepadanya. Kakaknya juga mengakuinya, sementara saudaranya yang lain justru merasa geram, meskipun faktanya dialah yang sebelumnya lari bersembunyi di bawah meja. Ayahnya pun merasa berkewajiban memberikan hadiah atas perbuatannya. Mengetahui hal ini, Seika mengungkapkan bahwa selama ini ia berlatih dan mempelajari sihir secara mandiri. Sebagai hadiahnya, ia meminta izin untuk bisa berkontribusi bagi kerajaan. Meskipun kata-katanya terdengar seperti seorang bangsawan kelas atas, tujuan utamanya adalah agar diperbolehkan masuk ke Akademi Sihir. Seperti yang bisa diduga, permintaannya membuat seseorang kesal. Namun, pada akhirnya, ayahnya menyetujui permintaan tersebut dengan syarat bahwa statusnya sebagai anak seorang count tidak akan memberikan keistimewaan apapun. Ia tetap harus mengikuti ujian masuk, dan kelulusannya akan bergantung pada kemampuannya sendiri. Selain itu, ia juga meminta agar Yifa ikut dengannya sebagai pelayannya, sesuatu yang benar-benar mengejutkan gadis muda itu. Namun, tentu saja, Yifa menolak permintaan tersebut setelah menyadari maksud sebenarnya di baliknya. Seika tidak memiliki kemampuan sihir secara alami, tetapi ia menggunakan kekuatan elemen untuk melancarkan sebuah mantra tingkat menengah. Hal ini membuktikan kemampuannya, sehingga ayahnya akhirnya menerima permintaan keduanya. Namun, keputusan ini memicu kemarahan Laik, yang menegaskan bahwa menurut tradisi keluarga, saudara kandung tidak boleh menempuh jalur karir yang sama. Laik sendiri telah berencana untuk masuk Akademi Sihir dan menjadi penyihir, sehingga ia merasa haknya terancam. Ayah mereka tidak ingin melanggar tradisi, sehingga Seika tetap akan masuk akademi, sementara Laik harus pergi ke pegunungan dan menanggung kerasnya kehidupan di sana. Selain itu, Glei akan mengambil tugas pelayanan sebagai gantinya. Tidak terima dengan keputusan ini, Laik menantang Seika untuk berduel. Jika Seika menang, ia akan masuk akademi. Namun, jika ia kalah, maka ia harus pergi dari rumah. Meskipun ibu mereka menentang duel ini, Seika tidak melihat masalah dan menerima tantangan tersebut. Dengan demikian, duel mereka pun dijadwalkan untuk esok siang. Pada malam sebelum duel, saat Seika sedang sibuk membuat boneka kertasnya, saudara laki-lakinya, Lei, datang mengunjunginya. Lei membawa hadiah ulang tahun dan meminta maaf karena selama ini tidak memperlakukannya dengan baik. Ia mengungkapkan rasa bangganya terhadap Seika dan mengakui pencapaiannya. Ia juga meminta Seika untuk tidak bertarung terlalu serius melawan Glei, karena ia sangat menyadari potensi adiknya. Sebagai bentuk dukungan, Lei mendoakan agar Seika sukses di akademi. Seika menerima pujian tersebut dengan rasa syukur dan sebagai balasan, ia berharap Lei sukses saat kelak mengambil alih posisi ayah mereka sebagai seorang bangsawan. Keesokan harinya, Glei melancarkan sebuah mantra untuk menarik perhatian Seika, menandakan duel mereka dimulai. Mengabaikan peraturan ayahnya, ia langsung menyerang Seika dengan sihir tingkat menengah. Namun, serangannya tidak memberikan dampak apapun, bahkan ketika Seika melindungi dirinya dengan penghalang sihir. Tidak ingin memperpanjang duel, Seika menggunakan sebuah boneka Fodo untuk mengontrol pergerakan Glei. Dengan memanipulasi boneka itu hingga seolah mengalami patah tulang, ia berhasil memaksa Glei menyerah dan akhirnya kehilangan kesadaran. Saat itulah terungkap bahwa semua ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Seika sejak awal. Ia telah memanggil salah satu makhluknya, seekor Cyclops, yang kemudian digunakan untuk mengeluarkan salamander. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya pun merupakan bagian dari rencana yang telah ia susun dengan matang. Dia bertanya mengapa tidak menaklukkan manusia di dunia ini, mengingat mereka jauh lebih lemah dibandingkan dirinya. Namun, dia menunjukkan bahwa manusia tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun, alasan dia berakhir di dunia ini adalah karena manusia-manusia lemah itulah yang berhasil menyegelnya. Kini, rencananya adalah menjadi salah satu dari mereka. Dengan itu, musim semi pun tiba, dan mereka diantarkan oleh cahaya. Dalam perjalanan, sebuah kalung yang dia kenakan mulai memanas,
menunjukkan bahwa benda itu memiliki kemampuan untuk menarik lebih banyak elemental yang dapat membantunya menggunakan sihir dan elemen lainnya. Sementara itu, perlahan-lahan mereka mulai mendekati akademi. Di sisi lain, sang ayah mengingat kembali saat kelahiran anak ketiganya. Saat itu, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya Seika bukan anak kandungnya, melainkan putra dari saudaranya, Gilbert, seorang petualang yang menghilang setelah memasuki wilayah iblis. Karena itulah, dia merasa lebih baik mengatakan bahwa anak itu adalah hasil dari sebuah hubungan tak terduga daripada mengakui bahwa dia mengadopsi keponakannya setelah ayah kandungnya menghilang. Namun, dia sebenarnya mengetahui kekuatan Seika sejak awal. Bahkan saat masih berusia 1 tahun, anak itu sudah bisa menggunakan sihir atau semacam kekuatan yang menyerupainya. Ketika melihat warna rambut dan matanya yang tidak biasa, sempat muncul dugaan bahwa Seika mungkin adalah keturunan iblis. Akan tetapi, teori ini segera dibantah setelah diketahui bahwa dia tidak memiliki mana. Seiring berjalannya waktu dan melihat perkembangan kekuatan anak itu, dia akhirnya menerima permintaan Seika untuk bersekolah di akademi. Pada titik ini, dia sadar bahwa Seika bisa menjadi seorang pahlawan atau mungkin iblis, tetapi dia yakin bahwa akademi adalah tempat terbaik untuknya. Sementara itu, para pemuda akhirnya tiba di tujuan mereka. Namun, Yifa mengalami 2 kekecewaan. Pertama, mereka tidak berbagi kamar. Kedua, seseorang gagal memahami isyarat yang jelas meskipun begitu terang dan gamblang. Karena alasan kebijakan, detailnya tidak bisa dijelaskan lebih lanjut, dan dia bahkan tidak berniat mencoba membuatnya lebih jelas. Di sisi lain, Yuki memahami situasinya dengan baik dan memberi saran kepada Seika bahwa jika dia belajar lebih banyak tentang perempuan atau hubungan, mungkin dia bisa menangkap maksud dari isyarat tersebut. Namun, Seika tidak terlalu memedulikannya. Seorang pria berusia 40 tahun terjebak dalam tubuh seorang anak berusia 2 tahun. Tetapi mengabaikan hal itu, ia tetap menghadiri proses pendaftaran akademi. Saat namanya dipanggil, mendengar nama keluarganya yang terkenal, orang-orang di sekitar terkejut dan mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa Yifa mungkin memiliki rencana besar dengan memilih belajar di tempat ini, sebuah pemikiran yang kental dengan nuansa kelas sosial. Seorang gadis yang bertugas mengukur mana meminta mereka untuk meletakkan tangan di atas kristal. Kristal itu akan bersinar dengan warna yang menunjukkan elemen yang mampu mereka kendalikan. Ketika giliran Yifa, cahaya merah dan hijau terpancar, menandakan bahwa ia memiliki kendali atas api dan udara. Sementara itu, Seika, yang juga mencoba, tidak mendapatkan reaksi apapun dari bola kristal. Gadis yang bertugas mencatat hasilnya menjelaskan bahwa ini mungkin karena elemen cahaya dan kegelapan tidak terdeteksi oleh kristal. Namun, kenyataannya lebih pahit, Seika sama sekali tidak memiliki mana. Kekecewaan menyelimuti ruangan, tetapi ia tetap diperbolehkan mengikuti ujian. Di saat yang sama, seorang gadis bernama Ami, atau entah bagaimana seharusnya namanya diucapkan, mencoba tesnya. Sebagai seorang plebeyan, tidak ada yang menyangka hasil yang akan muncul. Namun, begitu tangannya menyentuh kristal, cahaya putih terang bersinar, menandakan bahwa ia memiliki kendali atas keempat elemen, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah akademi. Melihat Seika, Ami tiba-tiba teringat seseorang dengan penampilan yang sangat mirip. Tanpa ragu, meskipun berasal dari kalangan bawah, ia mengatakan bahwa akademi ini bukan tempat bagi seseorang yang tidak memiliki mana. Dengan nada tegas, ia menyarankan agar Seika tidak menghalangi jalannya. Saat ujian tertulis dimulai, Seika mengerjakannya dengan cukup baik, seperti ujian standar lainnya, di mana nilai 5 ke atas dianggap lulus. Namun, ada beberapa soal yang membuatnya ragu apakah telah menjawab dengan benar. Jika ada kekurangan, ia berpikir untuk menebusnya di ujian praktik. Di saat yang sama, ia melihat Ami lagi, kali ini dengan sebuah pedang. Mengingat Ami memiliki kendali atas keempat elemen, rasa penasaran Seika semakin bertambah akan potensi yang mungkin dimiliki gadis itu. Ketika ujian praktik dimulai, aturan dijelaskan, ada 6 target, masing-masing mewakili 1 elemen. Biasanya, peserta hanya mampu menyerang 1 target, yang menunjukkan elemen yang mereka kuasai, meskipun pada tingkat rendah karena target tersebut masih tetap utuh. Kini, giliran Yifa, dan apa yang akan terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan. Atau lebih tepatnya, bagi semua orang, karena ia mampu menggunakan sihir tanpa harus mengucapkan mantra, sementara kekuatannya dapat dikategorikan sebagai tingkat menengah, cukup untuk menghancurkan targetnya hampir sepenuhnya. Hal ini tentu saja membuatnya bangga, sebagaimana juga gurunya. Kini, giliran berikutnya pun tiba, dan sudah jelas bahwa para penonton tidak hanya mencemooh, tetapi juga bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan seseorang yang tidak memiliki mana. Namun, keheningan menyelimuti mereka saat ia memperlihatkan kendali atas elemen api, tanah, dan air.
Beberapa orang bahkan tidak mengenali elemen tanah sebelumnya. Mengenai sihir non-elemen, ia menunjukkan bahwa hanya 3 elemen itu yang bisa ia gunakan. Angin tampaknya bukan bagian dari sistemnya, entah apapun itu artinya. Sementara itu, cahaya dan kegelapan masih di luar kemampuannya. Kemudian, beberapa profesor membahas hasil ujian, di mana dan Seika menjadi yang paling menonjol. Salah satu profesor menyebut bahwa ada seseorang yang kekuatannya bahkan 2 kali lipat dibanding mereka, dan orang itu tak lain adalah Ami. Kemampuannya begitu luar biasa hingga mereka berspekulasi bahwa ia mungkin saja merupakan pahlawan legendaris yang selalu lahir saat Raja Iblis akan bangkit. Berdasarkan hasil yang diperoleh, Seika menduduki peringkat ketiga, Yifa di posisi kedua, dan Ami meraih peringkat pertama. Dengan hasil ini, mereka pun menerima surat penerimaan untuk masuk ke asrama, yang secara resmi menjadikan mereka sebagai siswa akademi. Pada saat itu, Seika bertanya kepada Yifa apakah ia dapat melihat para elemental. Yifa menjelaskan bahwa ada banyak elemen kegelapan yang berkumpul di satu titik akibat suatu lingkaran sihir tertentu. Seika memutuskan untuk tidak ikut campur, tetapi diam-diam tetap memperhatikan karena merasakan konsentrasi kekuatan yang sangat besar. Sementara itu, acara penyambutan bagi siswa baru bukanlah upacara pembukaan biasa, melainkan lebih mirip jamuan besar yang mewah, layaknya resepsi pernikahan. Di tengah suasana tersebut, Ami berdiri untuk memberikan pidato, sebagai peraih peringkat pertama dalam ujian masuk. Isi pidatonya terdengar sangat arogan. Ia menyatakan bahwa tujuannya adalah menjadi yang terkuat dan mempertanyakan maksud kedatangan siswa lain ke akademi ini. Sikapnya yang angkuh pun langsung terasa oleh semua yang hadir. Pada saat yang sama, Seika merasakan bahwa lingkaran sihir yang tadi diperhatikan telah diaktifkan. Tak lama kemudian, makhluk-makhluk iblis tingkat rendah mulai bermunculan sebagai akibat dari aktivasi tersebut. Para profesor dan mungkin juga siswa dari tingkat yang lebih tinggi mencoba turun tangan, tetapi semuanya sia-sia. Seika pun hendak bertindak, tetapi seseorang mendahuluinya. Dia segera menyadari ada sesuatu yang aneh, lalu memeriksa lingkaran sihir yang ada. Ternyata benar, ada seseorang yang sedang melakukan ritual pemanggilan iblis. Setelah menyadari hal tersebut, Seika meninggalkan beberapa instruksi, lalu memutuskan untuk menangani situasi ini secara langsung. Iblis yang dipanggil menarik sekutunya, tetapi hanya untuk membuat satu dihabisi dan yang lain disegel. Seperti yang dikatakan, jika ingin sesuatu berjalan dengan baik, lakukan sendiri. Sosok itu kemudian mengungkap dirinya sebagai iblis berlapis logam yang mampu mengendalikan api dan tanah kering. Seika awalnya percaya diri, tetapi iblis tersebut dengan mudah menghindari setiap serangannya. Bahkan, iblis itu berhasil melancarkan satu serangan balik yang membuatnya dalam kondisi buruk. Pada titik ini, iblis tersebut akhirnya mengungkapkan tujuannya, mencari sang pahlawan seperti yang dinubuatkan dalam ramalan 12 tahun lalu, saat kelahiran seorang gadis berambut merah dengan kekuatan luar biasa. Dengan bantuan para pengikutnya, ia akhirnya berhasil menemukan targetnya, Amu. Setelah mengetahui namanya, iblis tersebut bersiap untuk menyingkirkan Seika agar bisa langsung menangani Ami. Namun, ia terkejut ketika melihat Seika masih berdiri tanpa cedera, bahkan lengannya telah pulih kembali. Pertarungan berlanjut dengan tampak seimbang, tetapi sejatinya Seika selalu berada di atas angin. Pada akhirnya, Seika memutuskan untuk memanggil Su Shenlong. Sebelum lenyap, iblis itu mengungkapkan bahwa bahkan Raja Iblis sekalipun tidak mampu memanggil seekor naga, yang menandakan bahwa situasi baru saja berubah menjadi lebih rumit. Naga tersebut berusaha melarikan diri, tetapi berhasil ditangkap kembali. Saat kembali ke aula penerimaan, Seika melihat bahwa Ami telah berhasil mengalahkan semua iblis rendahan. Pada titik ini, Seika sadar bahwa Ami ditakdirkan untuk mengalami akhir yang sama seperti dirinya. Oleh karena itu, ia merancang rencana baru, memenangkan kepercayaannya, menjadi teman baiknya, dan menjadikannya yang terkuat. Meskipun terdengar sedikit aneh, Seika tetap berpegang pada rencana tersebut. 1 bulan pun berlalu, dan insiden dengan iblis telah sepenuhnya terlupakan. Rencananya semakin jelas, menjadi sahabat sang pahlawan dan memastikan dia berkembang menjadi sosok yang lebih kuat, demi masa depan yang lebih baik. Seika kini hanya menjadi karakter sampingan yang lebih mudah didekati. Namun, bagaimana jika ternyata gadis itu sama sekali tidak tertarik untuk menjalin hubungan? Bahkan setelah hanya menyapanya dengan, "Halo," ia sudah menjauh beberapa meter. Meski begitu, Seika tetap bersikeras. Hanya saja, ada satu masalah besar, ia sama sekali tidak tahu bagaimana cara berteman. Beberapa saat kemudian, insiden tak terduga terjadi. Mereka hampir terkena tumpahan dari sebuah botol berisi cairan mencurigakan. Sang profesor, yang tampak sedikit terganggu, menjelaskan bahwa ia mencoba mengangkat botol itu menggunakan sihir kegelapan agar melayang. Seika kemudian menyelipkan sebuah komentar,
menghubungkan kegelapan dengan gravitasi serta ruang waktu, sementara cahaya dianggap sebagai pengendali gelombang dan sinar. Di sisi lain, yang mendengar pernyataan tersebut, terkejut karena selama ini ia berpikir bahwa cahaya mengendalikan air. Mari pun menimpali dengan nada bercanda, menegaskan bahwa cahaya memang hanya mengendalikan cahaya. Siapa yang menyangka? Setelah perbincangan unik ini, pelajaran pun berakhir, dan sang guru mengumumkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, sekolah akan merayakan hari jadinya. Sebagai bagian dari perayaan, 2 murid terbaik dari kelas atau dari kelompok murid baru akan diberi tugas khusus. Dalam kasus ini, Gianni ditunjuk untuk membawa daftar nama siswa baru ke kuil yang terletak di dalam hutan. Namun, Seika menyadari bahaya yang mengintai di tempat itu. Ia tahu bahwa di sana terdapat markas iblis yang pernah dikalahkannya. Dengan pemikiran ini, ia pun mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan pergantian peserta, jika sewaktu-waktu salah satu dari mereka tidak bisa hadir. Jika itu terjadi, maka orang dengan peringkat tertinggi berikutnya dalam ujian akan menggantikannya, yang berarti dirinya sendiri. Mendengar itu, seseorang menyarankan agar Seika menolak untuk berpartisipasi. Hal ini langsung menimbulkan banyak komentar yang berisi ketidaksetujuan. Beberapa orang menegaskan bahwa seorang pelayan tidak pantas ikut serta dalam acara sepenting ini. Meski begitu, Seika akhirnya meminta maaf kepada Yifa atas perkataannya sebelumnya. Namun, Yifa sudah menyadari alasan di balik semua ini. Seika sebenarnya hanya ingin lebih dekat dengannya. Fakta ini justru membuat Yifa merasa sedikit terganggu, meskipun pada akhirnya ia tetap memberi Seika sebuah peringatan. Jika terus berkembang dengan kekuatan seperti ini, akan ada saatnya ia menjadi sosok yang ditakuti. Dan saat itu tiba, ia akan dibiarkan sendirian. Hari upacara pun tiba. Percakapan yang terjadi di antara mereka berdua begitu personal dan intens, sehingga tidak perlu diceritakan lebih jauh. Saat mencapai titik tertentu di dalam hutan, Ami tiba-tiba mengalami sesuatu yang aneh, menemukan sebuah lingkaran sihir yang tiba-tiba aktif, membawa mereka ke tempat lain yang memiliki tampilan khas labirin bawah tanah. Mereka segera dikepung oleh makhluk-makhluk yang tampak seperti efek CGI, tetapi Ami dengan cepat menghapus keberadaan mereka. Namun, dalam kelengahan sejenak, seorang goblin bertubuh kekar hampir menyerangnya. Untungnya, Seika berhasil menangkis serangan itu tepat waktu. Saat itu, sesuatu terasa aneh, mantra yang digunakan oleh Seika tampak berbeda dari biasanya. Namun, sebelum bisa memperdalam rasa penasarannya, mereka menyadari bahwa mereka benar-benar berada di dalam sebuah penjara bawah tanah. Ami menyarankan agar mereka menunggu bantuan, tetapi ide itu dianggap tidak masuk akal. Bagaimanapun juga, tidak ada petualang yang akan datang menyelamatkan mereka. Pertama, tidak mungkin ada seseorang yang secara ajaib mengetahui keberadaan mereka. Kedua, bahkan jika seekor burung memberitahu orang lain tentang situasi mereka, kecil kemungkinan ada yang rela membuang waktu mencari orang yang mungkin sudah tiada. Setelah berjalan cukup lama, mereka bertemu dengan gerombolan monster. Dengan mudah mereka menyingkirkan para makhluk itu, tetapi meskipun mereka kuat, satu serangan dari monster itu cukup untuk membuat Ami terjatuh. Seika, yang melihatnya, segera menghabisi beberapa musuh sekaligus. Melihat kesempatan itu, ia memanggil kelabang raksasa yang langsung menyapu bersih musuh yang tersisa. Saat Ami sadar kembali, ia terkejut melihat semua musuh telah dikalahkan. Namun, mendadak ia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Seika menyadari ada sesuatu yang tidak beres, lalu segera menciptakan penghalang untuk sementara meredakan rasa sakit itu. Meskipun demikian, Seika tahu bahwa ini bukan sekadar rasa sakit biasa, melainkan kemungkinan besar efek dari sebuah kutukan. Penghalang tersebut memang tidak menghilangkan kutukan, tetapi setidaknya dapat menekan gejalanya untuk sementara waktu. Setelah beberapa perbincangan dan beberapa kesalahpahaman, akhirnya Ami bersedia diperiksa. Namun, meski sudah diperiksa dengan teliti, Seika tidak menemukan apapun yang mencurigakan selain fakta bahwa Ami memang terkena kutukan. Tidak ingin Ami selamanya terjebak dalam penghalang tersebut, Seika memanfaatkan sehelai rambut Ami untuk menciptakan jimat yang memiliki efek serupa dengan penghalang tersebut. Setelah itu, momen penuh tragedi pun terungkap. Salah satu dari mereka menceritakan masa lalunya yang kelam. Ia adalah seorang anak yang dianggap sebagai keberadaan yang tidak diinginkan, tidak pernah benar-benar diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Satu-satunya yang menunjukkan sedikit kepedulian terhadapnya adalah Yifa, meskipun perasaan itu pun tidak sepenuhnya tulus. Namun, ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Sejak kematian seseorang yang penting baginya, ia belum bisa sepenuhnya mempercayai orang lain. Sementara itu, dari kelompok petualang mulai menikmati sensasi petualangan, pertempuran, dan bahkan percikan darah di setiap pertarungannya. Demi mencapai kekuatan mutlak seperti Saitama, ia masuk akademi dengan tujuan menjadi begitu kuat hingga tak ada lagi yang bisa membuatnya bersemangat.
Namun, tak disangka, harapannya itu tak sepenuhnya tercapai. Ia tetap menyukai pertempuran, meskipun perlahan mulai lebih terbuka secara sosial. Ada seseorang yang mengucapkan kata-kata tertentu yang membuatnya merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Mereka terus maju melalui Dungeon, mengalahkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka, hingga akhirnya tiba di ruangan tempat bos terakhir, Arange, menunggu. Jika mereka berhasil mengalahkannya, kemungkinan besar mereka bisa menemukan jalan keluar. Namun, seseorang memperingatkan bahwa bos ini sangat kuat. Bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan, tetap saja mereka bukan tandingannya. Meski begitu, dengan cara tertentu, ia berhasil diyakinkan, dan pertarungan pun dimulai. Hasilnya sangat epik, seekor ular dengan efek RTX yang begitu detail, meskipun bukan jenis yang Jin Paul sukai. Sayangnya, pertempuran itu berlangsung secepat kilat, membuatnya tampak kurang memuaskan. Namun, justru karena itulah ia merasa bahagia. Untuk pertama kalinya, ia berhasil mengalahkan bos Dungeon sendirian, dan yang lebih penting, ia menemukan seseorang yang benar-benar bisa bergerak seirama dengannya dalam pertarungan. Pada titik ini, mereka akhirnya menemukan jalan keluar, berkat makhluk-makhluk yang mereka tinggalkan di luar Dungeon yang berhasil menemukan lokasi yang tepat. Hanya tinggal menggunakan sihir teleportasi untuk keluar. Selain itu, mereka juga mendapatkan hadiah dari petualangan ini, sebuah pedang yang akhirnya menjadi miliknya dan sebuah cincin yang disimpan oleh Seika untuk masa depan. Setelah berhasil keluar dari Dungeon, mereka melaporkan apa yang terjadi kepada para guru mereka, tentunya hanya menyampaikan hal-hal yang menguntungkan mereka. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut di akademi, mereka akhirnya menemukan dalang di balik semua kejadian ini. Seika tahu pasti siapa pelakunya. Ternyata, itu adalah salah satu profesor berkacamata. Singkat cerita, misteri ini terungkap. Profesor tersebut ternyata bukan manusia biasa, melainkan seorang mata-mata dari kaum iblis. Ia telah berhasil menciptakan kutukan yang berbahaya, yang mungkin saja hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar, mengakhiri sang pahlawan kini hanya tinggal menunggu. Tetapi hal itu akan terjadi dalam bentuk penyakit degeneratif yang berkembang perlahan seiring waktu. Dengan ini, hanya tersisa Seika yang harus disingkirkan agar tidak menghambat kemajuan. Namun, Seika mengungkapkan bahwa kutukan tersebut tidak lagi berpengaruh padanya. Rupanya, agar kutukan dapat bekerja, korbannya harus memiliki kontak dengan cairan dari iblis. Pada hari upacara, sang pahlawan benar-benar telah terpapar cairan ini dalam jumlah yang sangat banyak. Saat itu, Seika dan Yifa hampir saja terkena paparan penuh, tetapi Seika sempat mengambil sampel dengan dokumennya. Dengan cara itu, ia menyimpan salah satu dari iblis tersebut dan mencuci dirinya dengan plasmanya untuk memperoleh kembali kutukan tersebut. Sang guru menganggapnya gila, karena pada dasarnya itu seperti tindakan bunuh diri dengan bantuan. Namun, yang tidak ia duga adalah Seika justru mengembalikan kutukan kepadanya, yang langsung mengakhiri hidupnya seketika. Di akademi, Seika menemukan sebuah cincin yang kemudian diberikan kepada Yifa. Cincin itu membantunya dalam berkomunikasi dengan para elemental. Sementara itu, Ami tetap seperti biasa, tidak berbicara padanya. Sedangkan hubungannya dengan Yifa berkembang, entah sejak kapan mereka menjadi sahabat. Setahun pun berlalu, dan kini mereka berada dalam upacara penerimaan siswa tingkat 2. Di sana, Ami terlihat sangat bersyukur karena berkat bantuan Seika dan Yifa, ia tidak perlu mengulang tahun ajaran. Seika bercerita bahwa setelah kejadian di Dungeon, sisa tahun ajaran berlangsung dengan normal. Ia bahkan memasang sistem keamanan di seluruh sekolah, tetapi tidak ada tanda-tanda ancaman apapun. Namun, saat itu juga, wakil kepala sekolah muncul. Wakil kepala sekolah tersebut meminta Seika dan Yifa untuk menemui kepala sekolah keesokan harinya. Hal yang mengejutkan adalah, kepala sekolah ternyata tidak pernah hadir dalam pertemuan atau acara apapun sebelumnya. Dan ketika akhirnya mereka bertemu, Seika dikejutkan oleh sosok seorang nenek tua, yang sebenarnya memiliki stereotip sebagai kepala sekolah yang masih memiliki daya tarik. Yang lebih menarik lagi, wanita ini adalah seorang dari ras kurcaci, yang menyatakan bahwa dirinya memiliki kemiripan dengan pamannya, yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Pada titik ini, cerita berfokus pada pertemuan dengan saudara dari ayah angkat Seika. Alasan utama pertemuan tersebut adalah karena ia ingin Seika berpartisipasi dalam turnamen pertarungan multidisiplin di ibu kota. Tidak ada nama lain yang lebih cocok untuk acara tersebut, dan salah satu dari mereka akan ikut serta dalam turnamen tersebut bersama seorang gadis bernama Mabel. Melihat Ami yang tampak kesal saat makan siang karena tidak dipilih untuk ikut serta. Setelah mempertimbangkan segalanya, Seika akhirnya memutuskan untuk berpartisipasi dalam turnamen, dengan tujuan mengetahui lebih banyak tentang Mabel, meskipun Ami terus mengeluh. Diceritakan bahwa sekolah mereka biasanya tidak ikut serta dalam turnamen ini, tetapi pada edisi kali ini, penggunaan sihir diperbolehkan,
menjadikannya kesempatan yang sempurna untuk menambah wawasan. Jika sekolah memiliki seorang petarung yang sangat impulsif, bukankah lebih baik mengirimnya saja? Namun, meskipun Ami dikenal sebagai pahlawan, ia tidak terlalu sadar akan hal itu. Yang menang dalam turnamen ini akan direkrut ke dalam pasukan penjaga kerajaan, sesuatu yang tidak menguntungkan akademi karena akan kehilangan siswa berbakat. Terlebih lagi, Ami sendiri tidak tertarik untuk bergabung dengan pasukan tersebut. Setelah itu, Ami menyebut bahwa Mabel hanyalah seseorang yang mendapat keuntungan dari koneksi keluarganya yang berasal dari kaum bangsawan, hanya demi mendapatkan posisi strategis di pemerintahan. Ia bahkan mulai meragukan kekuatan Mabel dan meremehkannya, tanpa menyadari bahwa Mabel bisa mendengar semua ucapannya. Merasa tertantang, Mabel langsung menghadapi Ami dan menegaskan bahwa dirinya bukan dipilih karena lemah. Meski bertubuh kecil, Mabel memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang kuat. Sebagai bentuk tantangan, Mabel mengambil sepasang pedang latihan dan menantang Ami untuk bertarung. Mabel sendiri merasa duel ini tidak ada gunanya, tetapi tetap menghadapinya. Dalam beberapa serangan cepat, Ami langsung dikalahkan. Namun, Mabel segera memanfaatkan keunggulannya dengan menggunakan sihir hitam saat bentrokan pertama terjadi. Akhirnya, Seika dan Mabel berangkat ke ibu kota, ditemani oleh dua gadis lainnya. Salah satunya adalah seorang pelayan, sedangkan yang lainnya bahkan tidak meminta izin untuk pergi. Ia hanya kabur dari akademi demi melihat pertarungan secara langsung. Setibanya di ibu kota, ia mudah merasa pusing saat bepergian dengan kereta hingga sarapannya hampir keluar. Ia tetap bersikeras ingin melihat tabel turnamen. Tanpa memedulikan hal itu, ia pergi begitu saja, tapi mau bagaimana lagi? Sesampainya di Koloseum, ia segera mengecek daftar pertandingan. Jika Imavel berhasil menang, mereka akan bertemu di semifinal. Setelah memastikan semuanya, Seika menyebutkan bahwa ia akan beristirahat, sehingga ia mengutus dua orang lainnya untuk berkeliling kota sebagai turis. Sementara itu, ia sendiri akan menyelidiki alasan mengapa akademi memilihnya sebagai perwakilan, bukan orang lain. Beberapa waktu kemudian, turnamen resmi dimulai. Aturannya sederhana, siapapun yang keluar dari platform, pingsan, atau menyerah, akan kalah. Demi memastikan tidak ada yang bertindak di luar batas, setiap peserta diberi kalung yang secara ajaib menahan sebagian besar kerusakan. Namun, jika kalung itu hancur akibat serangan yang terlalu kuat, maka peserta tersebut tetap akan dianggap kalah. Pertarungan pertama pun dimulai, dan kebetulan Seika harus berhadapan dengan seorang tentara bayaran. Tipe lawan klasik yang terlalu percaya diri dengan kekuatannya sambil terus membual. Dengan kata-kata tajamnya, Seika berhasil memprovokasi lawannya hingga akhirnya berhasil mengirimnya terlempar keluar arena. Tidak hanya kalah dengan cara yang cukup memalukan, kalungnya pun hancur. Rasanya hanya kurang ia sempat berteriak, "Aku menyerah," sebelum benar-benar dieliminasi dengan semua cara yang memungkinkan. Melihat itu, Yuki mengomentari bahwa Seika bertindak terlalu sembrono dengan menggunakan kekuatannya secara terang-terangan. Semua orang tahu bahwa mereka yang terlalu kuat tetapi berusaha terlihat biasa justru lebih menarik perhatian. Namun, meskipun ia menyadarinya, Seika tetap merasa itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Siapa tahu, mungkin ada alasan di baliknya. Di pertandingan berikutnya, seorang siswa dari akademi lain berhadapan dengan seorang pengawal muda dari sebuah guild. Menariknya, si penyihir muda tampak membeku di tempat akibat ketakutan yang ditimbulkan oleh lawannya. Dengan langkah perlahan, pengawal itu semakin mendekat, dan tanpa ada yang bisa menghentikannya, ia siap mengakhiri pertarungan dengan cara yang lebih dari sekadar kemenangan biasa. Sepertinya, mengambil nyawa peserta lain bukanlah sesuatu yang dilarang dalam peraturan turnamen ini. Sementara itu, di tribun penonton, suasana semakin memanas. Percikan plasma berwarna merah jelas menarik perhatian Seika. Ia pun menyadari bahwa di dunia ini tampaknya ada orang-orang yang mampu melemparkan kutukan hanya dengan tatapan mata. Tibalah di babak kedua turnamen, di mana Seika harus berhadapan dengan seorang wanita yang menggunakan golem sebagai senjatanya. Namun, hal itu bukanlah masalah besar baginya. Seika dengan cepat memanggil makhluk kecil yang lincah dan bergerak dengan cepat, hingga akhirnya berhasil mencabik-cabik golem tersebut menjadi serpihan. Meskipun ia meraih kemenangan, sayangnya aksinya tersebut justru membuatnya dalam posisi rentan untuk didiskualifikasi. Jika ada yang belum tahu, memberi papaya, dalam konteks ini berarti membiarkan diri sendiri terbuka terhadap kemungkinan hukuman, karena penggunaan makhluk panggilan bertentangan dengan peraturan turnamen. Saat bertemu kembali dengan para gadis, ekspresi wajah mereka menggambarkan kecemasan setelah pertarungan sebelumnya yang berakhir dengan tragedi. Salah satu dari mereka bahkan meminta Seika untuk mundur dari turnamen, meskipun sudah jelas bahwa itu tidak akan terjadi. Setelah percakapan panjang yang tidak begitu penting, perhatian kini tertuju pada pertarungan berikutnya antara Mabel dan seorang penyihir.
Saat itulah kesadaran muncul bahwa turnamen ini ternyata bisa diikuti oleh siapa saja, bukan hanya murid dari Akademi Sihir. Mabel pun berhadapan dengan seorang penyihir elemen tanah yang menggunakan sihir tingkat menengah, dan pertarungan pun segera dimulai. Melihat bagaimana Mabel dengan mudah menangkis setiap sihir yang diarahkan padanya, lawannya ingin meningkatkan kekuatannya. Namun, Mig justru berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika mendapati bahwa bebatuan yang ia ciptakan hancur menjadi debu hanya dengan serangan belati. Seperti layaknya turnamen pertarungan pada umumnya, para narator yang mengamati peristiwa ini mulai berspekulasi. Mereka berasumsi bahwa ia mampu meningkatkan gravitasi pada senjatanya sehingga menjadi lebih berat. Tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana ia dapat mengaktifkannya tanpa perlu mengucapkan mantra. Bahkan Seika pun terkejut dengan kemampuan tersebut. Pada akhirnya, Oromaito tak lagi mampu bertahan dan menyerah. Sang pembawa acara kemudian menyatakan bahwa tak seorang pun dapat memiliki sang pahlawan berambut merah. Pernyataan tersebut memunculkan dua pertanyaan dalam benakku. Pertama, mengapa ia disebut sebagai pahlawan? Dan kedua, di mana letak rambut merahnya? Pahlawan yang sesungguhnya berambut merah menyatakan bahwa Mabel memiliki nama yang sama dengan pahlawan legendaris kedua dalam sejarah. Selain itu, ia juga menggunakan senjata yang serupa. Hal ini menarik perhatian Seika, dan pada malam harinya, ia menerima pesan dari seorang mata-mata iblis yang berpura-pura tidak mencurigakan hanya untuk akhirnya ditangkap dengan mudah. Alasan Seika bisa mengungkap keberadaan mata-mata tersebut adalah karena ia telah menyebar banyak pengintai kecil di seluruh kota. Saat diinterogasi, mata-mata itu enggan mengungkapkan siapa majikannya. Tidak punya pilihan lain, Seika pun mengeluarkan teknik yang serupa dengan kemunculan Titan dalam Shingeki no Kyojin, namun dalam bentuk yang lebih kecil dan padat. Makhluk tersebut langsung membongkar semua informasi, termasuk nama, gelar, serta lokasi wilayah para iblis. Namun, hal yang paling menarik adalah para iblis itu percaya bahwa Mabel adalah sang pahlawan sejati. Mereka yakin karena kekuatannya yang luar biasa, kelahirannya yang bertepatan dengan pahlawan legendaris, dan rambut merahnya. Tapi tunggu sebentar, bukankah sebelumnya disebutkan bahwa Ami adalah sang pahlawan? Dan kedua, lihatlah Mabel, itu bukan rambut merah. Lihatlah Ami, itulah rambut merah. Kecuali, tentu saja, semua orang di sini buta warna dan rabun seperti dalam cerita lainnya. Dengan informasi ini, Seika akhirnya membiarkan monsternya melahap dirinya. Di titik ini, kita mendapatkan penjelasan yang cukup masuk akal untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Akademi menyadari bahwa Mabel adalah sang pahlawan sejati, dan akibat berbagai insiden yang melibatkan para iblis, mereka memutuskan untuk menjaga identitasnya tetap rahasia. Oleh karena itu, mereka mengirim Mabel ke turnamen agar dia dianggap sebagai pahlawan sejati oleh para informan. Sebagaimana diketahui, Mabel berhasil mengalahkan iblis serta mata-mata yang mengetahui identitasnya, meskipun ia tidak sempat bertanya terlebih dahulu mengenai isi catatan dalam huruf Braille yang ditemukan. Dengan pemahaman ini, Seika memutuskan untuk tidak menggali lebih dalam mengenai masalah tersebut. Keesokan harinya, Seika memberikan ringkasan tentang pertarungan yang telah berlangsung. Mando, yang mengalami konjungtivitis, berhasil lolos ke babak berikutnya, sama seperti seorang ksatria yang berhasil mengalahkan seorang necromancer. Sementara itu, Mabel menang dengan mudah. Akhirnya, babak semifinal pun dimulai, di mana Mabel dan Seika saling berhadapan untuk menentukan siapa yang akan maju ke final. Saat itu, Mabel meminta Seika untuk menyerah sebelum pertarungan dimulai. Ia menegaskan bahwa Seika tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang dihadapinya, sementara dirinya tahu betul bahwa Seika sangat kuat. Namun, Mabel bersikeras bahwa ia tidak akan menahan diri dalam pertarungan ini. Seika hanya menanggapinya dengan santai dan bertanya apakah Mabel benar-benar takut. Mabel, yang mulai kehilangan kesabaran, kembali memperingatkan Seika agar mundur, tetapi Seika tetap menolak. Dengan kemenangan beruntun yang diraih oleh Mando, semifinal akhirnya berlangsung pada hari itu juga. Pertarungan pertama dimulai antara seorang ksatria dan Mando si penderita konjungtivitis. Ksatria itu mampu mengendalikan keempat elemen, sementara lawannya dikenal sebagai seseorang yang sudah banyak mengantar peserta lain bertemu dengan San Pedro dalam turnamen ini. Yang mengejutkan, ksatria tersebut ternyata menggunakan sihir cahaya dan langsung membangun penghalang untuk menangkal efek penglihatannya yang mirip dengan kemampuan Sharingan. Namun, meskipun diserang dengan seluruh kekuatan lawannya, ksatria itu tetap melaju tanpa cedera. Sama seperti Mabel, Tusa menggunakan sihir gelap. Memang, penjelasannya tidak masuk akal, tetapi entah bagaimana hal itu tampaknya berfungsi sebagai justifikasi. Sang kesatria memanggil pasukan batu raksasa yang dapat bergerak sendiri. Dengan itu, ia berhasil menaklukkan lawannya. Sang kesatria kemudian melancarkan serangan, yang jujur saja terasa sangat sembrono. Namun,
Secara ajaib, dan kali ini benar-benar ajaib, bukan seperti omong kosong ala drama telenovela, ia berhasil selamat. Alasannya? Tiba-tiba mereka memperkenalkan aturan baru bahwa setiap pertarungan kini memiliki batas waktu, serta adanya wasit yang menentukan pemenang. Dengan keputusan itu, si albino dinyatakan sebagai pemenang dan segera meninggalkan arena. Jelas sekali, aturan ini seperti muncul entah dari mana. Malam harinya, Seika berbincang dengan Yuki mengenai pertarungan esok hari. Dari percakapannya, tampaknya lawannya tidak benar-benar berniat menang. Seika pun bersiap untuk beristirahat, mengira akan menjalani malam yang tenang, hingga akhirnya ia menyadari sesuatu yang aneh. Tak lama kemudian, Mabel masuk ke kamarnya tanpa peringatan, dan di sanalah semuanya benar-benar berubah. Yang sebelumnya dianggap pertarungan nyata ternyata bukan apa-apa dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Mabel tiba-tiba menyerangnya, menyebabkan kehancuran di kamarnya. Namun, setelah mengusir seorang pejalan kaki yang kebetulan lewat, ia tampaknya mulai bertindak lebih tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mereka pun berbincang seperti biasa, seakan Mabel tidak baru saja merusak kamarnya dan hampir membunuhnya. Kemudian, terungkap bahwa tujuan sebenarnya Mabel bukan untuk membunuh Seika, melainkan hanya ingin melukainya agar ia tidak bisa bertanding. Meski begitu, meninggalkan seseorang tanpa satu anggota tubuh terasa terlalu berlebihan, tapi bagi Mabel, itu hanya seperti memotong kuku. Akhirnya, Seika mengungkapkan bahwa ia tahu tentang rencana akademi yang mengirim Mabel sebagai pahlawan palsu untuk mengalihkan perhatian para iblis. Namun, ia juga menyadari bahwa Mabel tampaknya memiliki agenda lain dalam situasi ini. Oleh karena itu, ia meminta Mabel untuk mengungkapkan segalanya. Jika Mabel bersedia berbicara, Seika berjanji akan mundur dari turnamen. Pada titik ini, Mabel akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan misinya yang sebenarnya. Tujuan utamanya adalah dikalahkan oleh Kyle, agar para iblis percaya bahwa sang pahlawan telah meninggalkan dunia ini. Selain itu, diceritakan bahwa mereka berdua adalah bagian dari sebuah serikat yang merekrut orang-orang untuk melayani dengan terpaksa. Ada satu istilah yang berakhiran, Avos, yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana mereka diubah menjadi makhluk biner. Di dalam serikat ini, para pemuda dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 4 orang untuk hidup bersama dalam kurun waktu tertentu. Setelahnya, pemimpin mereka menanamkan citra tertentu ke dalam otak mereka, yang bertujuan untuk menghapus emosi dan perasaan. Dengan metode ini, mereka dipersiapkan untuk ujian akhir di mana mereka harus mengeliminasi 3 rekan satu tim mereka sendiri. Mabel tidak mengalami fase ini karena ia telah dijual lebih awal dibandingkan teman-temannya. Namun, ia sama sekali tidak peduli dengan akademi, sang pahlawan, atau apapun yang berkaitan dengannya. Satu-satunya tujuannya adalah menghabisi Kyle, karena pria itu dianggap sebagai dalang dari peristiwa yang menimpa kakaknya. Banyak pihak memburu pria tersebut. Semua tanda-tanda yang ada menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Mulai dari warna rambutnya yang jelas bukan alami hingga matanya yang serupa dengan orang lain. Sebelum mendapatkan kekuatannya, seseorang pernah berjanji bahwa jika keadaan menjadi buruk, orang itu akan mengurusnya. Setelah mendengar ini, sebuah rencana baru muncul, mengalahkan Kyle. Hal ini menimbulkan kemarahan, karena setelah pertarungan tersebut, satu-satunya hal yang tersisa hanyalah menjadi seorang anti kehidupan. Namun, Mabel bertekad untuk menjadi protagonis dalam pertempuran, meskipun pada akhirnya ia gagal dalam peran tersebut. Namun, seseorang mengingatkannya bahwa kakaknya tidak ingin dia mengorbankan dirinya begitu saja. Meskipun demikian, ia tetap tidak akan menahan diri. Ia bersumpah akan membuktikan bahwa dirinya yang terbaik, dan inilah yang mengawali semifinal yang dinanti-nantikan. Pertarungan pun dimulai. Mabel tidak berniat mengikuti permainan sang pahlawan dan segera menggunakan senjata beratnya. Namun, pertempuran berakhir dengan dirinya yang kehilangan kendali atas gravitasinya. Senjatanya terpisah darinya, dan ia terjebak tanpa daya. Pada akhirnya, ia kalah tanpa kemuliaan, hanya dengan rasa malu yang mendalam. Seika melangkah ke final dan menyampaikan satu hal kepada Mabel, agar ia tenang, karena pada akhirnya, dialah yang akan menyelesaikan semuanya. Setelah menyelesaikan urusan dengan saudara laki-lakinya, tibalah saatnya pertemuan terakhir antara Seika dan Kyle. Di awal pertarungan, Seika mencoba berbicara dengannya, berusaha membuat Kyle sadar akan sesuatu. Namun upayanya sia-sia. Seika lalu menutupi arena dengan asap merah dan menyerangnya menggunakan api, tetapi serangan itu terbukti tidak efektif. Ia kemudian mencoba menjebaknya dengan kayu, namun tetap tidak berhasil. Kyle membalas dengan bayangannya, tetapi itu juga tak membuahkan hasil. Karena semua usaha sebelumnya gagal, Seika akhirnya memanggil salah satu monster miliknya, yang dalam satu serangan langsung mengalahkan Kyle. Meski demikian, Seika tampaknya memang berniat membiarkannya hidup, berharap agar Kyle meminta maaf kepada Mabel. Namun,
Tiba-tiba sebuah kutukan aktif, yang seharusnya bisa dihentikan untuk sementara. Sayangnya, meskipun ada penghalang, efek kutukan itu tetap berlanjut. Dalam kondisi itu, Kyle mengucapkan kata-kata terakhirnya, menolak menerima kekalahan dalam hal sihir kutukan. Ia kemudian mencoba menggunakan Edo Tensei, tetapi Yuki mengingatkannya bahwa tindakan itu hanya akan membuang percuma kesempatan kebangkitannya. Menyadari hal itu, Kyle akhirnya menerima nasibnya. Di hadapan publik, diumumkan bahwa tubuh Kyle dihancurkan sepenuhnya. Kyle sendiri tak pernah muncul kembali di turnamen, memilih bergabung dengan militer dan mendapatkan hadiah uang tunai. Setidaknya ada sesuatu yang bisa ia dapatkan dari semua kejadian ini. Sebagai penghormatan terakhir, Seika membuatkan sebuah makam yang layak untuknya dan menyampaikan pesan dari saudara Kyle kepada Mabel, bahwa ia telah dimaafkan atas insiden perusakan jepit rambut favoritnya. Kini, pertanyaan yang lebih penting pun muncul. Seika memastikan bahwa Mabel dapat kembali ke akademi tanpa masalah. Ia juga menceritakan sebagian kejadian yang terjadi kepada yang lain. Sementara itu, Ami memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pertarungan ulang. Kali ini, berkat penggunaan sihir, Ami berhasil menang. Sejak saat itu, keduanya menjadi rekan latihan. Setelah itu, Seika menemui kepala sekolah untuk membahas tentang sosok pahlawan palsu. Di sini, terungkap bahwa semua yang terjadi ternyata sudah direncanakan sejak awal. Tujuan utama dari rencana ini adalah membuat guild tentara bayaran kehilangan senjata terkuat mereka, sementara sebagai gantinya, pihak tertentu akan mengambil Mabel. Itulah alasan mengapa Seika diundang ke turnamen. Segalanya sudah diatur dengan cermat, satu kejadian mengarah pada kejadian lainnya. Sementara itu, Mabel akhirnya muncul dengan warna alaminya, meskipun dirinya tidak begitu menyukainya. Belajar, tampaknya semua orang memiliki titik lemah di sekolah. Hari ini disebut-sebut sebagai hari terakhir sebelum liburan dimulai. Seika mendapat tugas dari ayahnya untuk pergi ke kerajaan lain guna menyelidiki seekor naga. Awalnya, kedua temannya ingin menemaninya, tetapi masing-masing memiliki tanggung jawab terhadap keluarga mereka. Terutama Mabel, yang harus banyak belajar. Sementara itu, Yifa sebenarnya mendapat undangan untuk ikut serta, toh dia hanyalah seorang pelayan dan tidak memiliki banyak hal yang harus dilakukan tanpanya. Di tengah percakapan mereka, muncul seseorang dengan penampilan yang sangat elegan. Sosok ini mendekati Seika dan memperkenalkan dirinya sebagai Cecilio. Nama itu terdengar asing, bahkan belum pernah terdengar sebelumnya. Ternyata, dia adalah seorang pangeran dari kerajaan Asteria, tempat tujuan Seika. Tanpa ragu, pangeran itu langsung mengungkapkan niatnya, meminta Seika untuk bergabung dalam haremnya sebagai istri. Permintaan yang cukup mengejutkan, tetapi Seika menolaknya mentah-mentah karena dirinya sudah memiliki seseorang. Namun, Cecilio tampaknya tak menyerah begitu saja dan bahkan menawarkan harga berapapun untuk mendapatkannya. Salah satu pengawal Cecilio segera mengingatkan bahwa tempat ini bukanlah lokasi yang pantas untuk membuat penawaran seperti itu. Kemudian, ia mulai menjelaskan tentang naga yang hidup berdampingan dengan masyarakat Asteria layaknya Pokemon penjaga. Namun, dalam setahun terakhir, sikapnya berubah drastis, dari makhluk jinak menjadi agresif, menyerang ladang dan menyebabkan berbagai gangguan. Meskipun belum ada tragedi besar, kerusakan yang ditimbulkannya semakin memburuk. Tugas Seika adalah menyelidiki perubahan sikap naga tersebut dan mencari tahu asal-usul bagaimana makhluk itu menjadi bagian dari kerajaan. Menurut legenda, naga itu telah dipelihara oleh ratu sejak masih berupa telur, tetapi detail lain tentang kisahnya masih belum banyak diketahui. Setelah percakapan itu berakhir, Seika berjalan santai di sekitar tempat itu, namun tiba-tiba ia diculik oleh sekelompok orang yang ingin tahu apakah ia berniat menjual Alpha. Meskipun terdengar kasar, mereka lebih ingin memastikan apakah Seika berniat menyerahkannya. Namun, Seika menegaskan bahwa ia tidak akan melakukannya, kecuali jika Alpha sendiri yang menginginkannya. Itu adalah hal yang berbeda. Akhirnya, topik tersebut tak lagi dibahas. Hari-hari berlalu, dan setelah 9 hari perjalanan, Seika akhirnya tiba di Asteria. Kemungkinan besar, perjalanan panjang itu membuatnya merasa mual hingga hampir muntah. Dalam perjalanan itu, terjadi sebuah pertarungan, meskipun sulit menyebutnya demikian, antara seekor naga dan harimau lava yang baru saja dipanggil melalui beberapa model CGI yang cukup mencolok. Harimau tersebut langsung mengejar Yifa, tetapi Seika berhasil mengamankannya. Tampaknya pertarungan besar akan pecah di antara keduanya, namun makhluk itu tiba-tiba dihentikan oleh sang pemanggilnya sendiri. Orang yang memanggil harimau lava ini memiliki wajah yang menunjukkan niat jahat, seorang pemimpin kelompok tentara bayaran bernama Sek yang disewa oleh Cecilio. Namun, berbeda dari ekspektasi, Sek ternyata tidak setuju untuk menghabisi naga tersebut. Ia justru berpikir bahwa jika mereka gagal, naga itu bisa saja menyerang kerajaan lain.
Perselisihan pun terjadi, tetapi Cecilio segera turun tangan dan meminta semua orang untuk menenangkan diri. Di sisi lain, Seika bertanya apakah sang ratu dan rakyatnya setuju dengan rencana pembasmian naga. Sebab, sebagai simbol kerajaan, membunuhnya bisa menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat. Namun, sang pangeran dengan santainya mengatakan agar Seika tidak terlalu ikut campur dan hanya fokus pada tugasnya. Yifa, yang tampaknya tidak ingin memperpanjang masalah, memilih menahan diri dari membela diri. Ia sadar bahwa dirinya bukanlah sosok mahakuasa yang bisa terus menyelamatkannya setiap kali ada masalah, mengingat ia sudah mengalami hal serupa di kehidupan sebelumnya. Kembali ke hal yang lebih penting, mereka berkumpul di perpustakaan dan mulai membaca berbagai buku sejarah. Meskipun tak menemukan asal-usul yang mereka cari, mereka menemukan catatan tentang peristiwa serupa yang terjadi 150 tahun lalu. Saat itu, naga mulai mencuri ternak setelah menghamili seekor naga betina. Julukan, Ayah Tangguh, pun disematkan padanya. Namun, sang naga betina telah meninggal sejak 1 abad lalu, sehingga tidak ada lagi keturunan baru. Dengan informasi ini, mereka menyadari bahwa anak naga tersebut masih berada di pegunungan. Yifa ingin ikut dalam perjalanan untuk menemukannya, tetapi setelah kejadian hari itu, rasanya lebih baik baginya untuk tetap tinggal. Saat malam tiba, Yifa pergi ke kamar Seika setelah seorang pelayan mengatakan bahwa Cecilio memanggilnya ke sana. Akhirnya, ia pun menghabiskan malam bersama Seika. Dalam percakapan mereka, Seika mengangkat topik mengenai kemungkinan dirinya menjadi bagian dari haremnya, sesuatu yang jelas tidak diinginkan oleh Yifa. Namun, cara Seika mengungkapkan hal itu justru membuatnya merasa seolah-olah keberadaannya tidak penting. Ia bahkan menyinggung soal kehormatan menjadi salah satu istrinya, yang justru membuat Yifa semakin kesal. Hari itu berlalu begitu saja tanpa sepatah kata pun, hingga akhirnya Yuki menyadari betapa berlebihan sikapnya. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa gadis itu memiliki perasaan terhadapnya, tetapi tetap saja dia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan ketidaktertarikannya. Lebih buruk lagi, dia bahkan menyarankan bahwa jika gadis itu mau, dia bisa pergi bersama sang pangeran kapan saja. Sementara itu, Seika tengah menegur Cecilio dalam sebuah percakapan yang jelas terasa kaku. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk bergabung atau tidak harus datang dari dirinya sendiri. Di saat yang sama, ia mengumumkan bahwa ia akan pergi ke pegunungan, bukan untuk bertarung, tetapi untuk melihat keadaan sang naga. Di tempat lain, Yifa berpapasan dengan elf yang sebelumnya menemani sang pangeran. Tanpa ragu, ia meminta elf tersebut untuk bergabung dalam haremnya. Elf itu pun mengungkapkan bahwa karena Gif memiliki kemampuan untuk melihat makhluk elemental, ia bisa mengetahui bahwa dirinya memiliki garis keturunan elf. Namun, alih-alih menanggapi pernyataan itu, ia justru bertanya apakah gadis itu masih ingin terus menjadi pelayan bagi seorang monster. Bahkan, setelah menyaksikan bagaimana Piro berhasil membuat seorang titan kecil gemetar ketakutan, elf itu merasa bahwa Piro mungkin lebih mengerikan dari sekadar monster. Meskipun begitu, gadis itu tetap percaya pada Seika, yang membuat elf tersebut semakin bingung. Elf itu lalu menjelaskan bahwa makhluk elemental cenderung tidak mendekatinya, sebagaimana mereka juga menghindari para iblis. Kemudian, dengan sedikit tantangan tersirat, ia mengajak gadis itu untuk melihat langsung harem sang pangeran. Sementara itu, Seika akhirnya menemukan sang naga. Ternyata, telah terjadi pertempuran yang cukup sengit, walau detailnya tidak perlu diceritakan. Saat mencapai sarangnya, mereka menemukan sebuah telur di dalamnya. Hal ini cukup mengejutkan, mengingat naga itu adalah jantan. Namun, di sini terungkap bahwa sang naga mengalami depresi setelah kehilangan pasangannya. Dalam keputusasaan, ia mulai meragukan identitasnya sendiri dan akhirnya memutuskan untuk menjadi betina agar bisa memiliki keturunan. Tentu saja, situasi ini terdengar seperti sebuah lelucon, tetapi tidak ada alasan untuk tersinggung. Meski begitu, pertanyaan tetap muncul. Bagaimana mungkin seekor naga bisa berubah jenis kelamin? Seika pun mencoba menjelaskan bahwa ada ikan yang bisa berganti jenis kelamin berdasarkan lingkungan mereka. Namun, hal ini tetap terasa janggal karena naga bukanlah ikan, melainkan reptil. Tapi siapa yang bisa menyangkal hukum alam? Mungkin ada seorang ahli yang bisa menjelaskan bahwa beberapa reptil pun memiliki kemampuan serupa. Pada akhirnya, dalam hidup ini segala sesuatu bisa terjadi, dan semua orang dapat menjadi apapun yang mereka inginkan. Yang benar-benar membingungkan adalah bagaimana satu-satunya tugas yang diberikan hanya sekadar menata telur. Lalu sang naga betina malah memanfaatkan keberadaannya untuk merawat anaknya. Tak hanya itu, kini ia bahkan tidak ingin membiarkannya pergi. Saat Yifa mendengar penjelasan tentang bagaimana harem sang pangeran tidak hanya sekadar mengubah seseorang menjadi properti miliknya, ia mulai memahami bahwa tempat itu lebih dari sekadar tempat hiburan atau rumah tangga biasa.
Harem tersebut ternyata berfungsi sebagai akademi di mana para istri pangeran mendapat pendidikan di berbagai bidang, semuanya demi kepentingan kerajaan. Dengan kata lain, ini bukan hanya sekadar tentang malam-malam penuh gairah atau peran istri sebagai ibu rumah tangga, seperti yang mungkin dipikirkan sebelumnya. Setelah menyadari ini, sang pangeran, yang namanya pun sulit diingat, sudah mulai menyiapkan dokumen, uang, dan berbagai hal lain yang diperlukan untuk secara hukum membebaskan Yifa, seperti yang direncanakan Seika. Baginya, uang bisa menyelesaikan segala hal dalam kehidupan ini. Namun, meski kesempatan terbuka, Yifa tetap menolak, hingga akhirnya mereka berusaha memaksanya untuk menandatangani dokumen pembebasan dengan menekan jari tangannya agar proses itu menjadi resmi. Tidak mampu menahan emosi, Yifa pun menangis dan memanggil Seika. Secara kebetulan, Seika tiba tepat pada waktunya. Namun, kehadirannya bukan untuk menyelamatkannya. Seika bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia datang hanya untuk memberitahu bahwa ia telah berteman dengan naga tersebut dan membutuhkan seseorang untuk menghangatkan telurnya, meskipun pernyataan itu terdengar agak aneh. Pada akhirnya, Seika membawa Yifa bersamanya. Si peri mencoba menahannya, tetapi Yifa tetap memilih pergi karena hatinya lebih condong pada Seika. Namun, setelah tiba di tempat tujuan, mereka langsung diserang oleh Sek. Anehnya, target utama Sek bukanlah sang naga itu sendiri. Meskipun ia memang berniat menjinakkannya, tujuan utamanya sebenarnya adalah mendapatkan telur naga tersebut. Meski demikian, mereka berhasil mengalahkan Sek tanpa kesulitan. Dalam kejadian itu, Yifa memperlihatkan keberaniannya dan membuktikan bahwa ia layak dihormati, bukan hanya sebagai pelayan atau sekadar seseorang yang bisa dimanfaatkan begitu saja. Seika berhasil menghalau serangan harimau agar Seca tidak dapat menggunakannya, dan bahkan membakar Grimorio tersebut untuk memastikan Seca tidak bisa memakai sihirnya. Dengan tindakan ini, Seca dan kelompoknya akhirnya berhasil dihentikan. Yifa menerima pujian atas keberhasilannya, dan kemudian mereka diserahkan kepada sang pangeran. Di sini, diceritakan bahwa legenda tentang ratu yang menjaga telur naga ternyata benar adanya. Inilah alasan mengapa keturunannya selalu menjaga kerajaan dan melindungi manusia. Saat Seca merawat telur tersebut, pada akhirnya telur itu menerimanya. Dengan demikian, solusi yang muncul adalah mereka harus menjaga telur itu. Tetapi sang pangeran menolak karena merasa bahwa untuk menjadi raja, ia harus mencapai pencapaian besar, seperti membunuh naga. Karena itu, ia meminta Seika untuk melakukannya demi dirinya, namun Seika menolak. Karena itu, sang pangeran pun berusaha menahannya, memanfaatkan kesempatan untuk kembali menawarkan kebebasan kepada Yifa. Namun, Seca marah setelah menyadari bahwa tujuan sang pangeran hanyalah mencari status dan wanita, bukan demi kebaikan kerajaannya. Dalam ledakan kemarahan, ia menegaskan bahwa ia tidak akan menyerahkan Yifa dengan alasan apapun, yang membuat sang elf tertawa. Elf tersebut lalu meminta pendapat Yifa, dan sekali lagi Yifa menegaskan bahwa ia tidak akan bergabung dengannya dalam keadaan apapun. Elf itu pun hanya menyarankan sang pangeran untuk menerima kenyataan bahwa ia telah ditolak, lalu meminta maaf kepada Seika atas kejadian tersebut. Ia juga berterima kasih karena telah mengungkap kebenaran tentang naga. Setelah itu, ia meminta untuk berbicara dengan Yifa secara pribadi, di mana ia menyerahkan elemen cahaya serta beberapa barang lainnya yang sebenarnya tidak terlalu relevan. Saat mereka dalam perjalanan kembali ke rumah dengan kereta, setelah berbicara tentang garis keturunannya, Yifa pun ditanya tentang pria seperti apa yang ingin ia nikahi. Sementara itu, di sebuah hutan, sekelompok 5 iblis baru saja menghancurkan sebuah desa sepenuhnya dan mengalahkan banyak monster yang dipanggil. Setelah membunuh sang pemanggil, pemimpin kelompok itu menyatakan bahwa tujuan mereka adalah menghancurkan sang pahlawan. Di akademi, Seika mengatakan kepada Ami bahwa ia ingin memperkenalkannya kepada keluarganya. Siapapun mungkin akan mengira bahwa ini adalah urusan yang berkaitan dengan pernikahan atau kisah dongeng serupa. Namun, mengingat ini adalah Seika, tentu saja yang terjadi akan jauh lebih kompleks dari itu. Semua ini berkaitan dengan keinginan sang ayah untuk bertemu dengan sosok yang mampu mengendalikan semua elemen. Tentu saja Mabel juga disertakan karena dalam situasi ini harem harus tetap mencolok. Meskipun begitu, gagasan untuk kembali ke rumah bukanlah sesuatu yang sepenuhnya ia sukai, entah itu hanya untuk akhir pekan atau liburan. Namun, pada akhirnya ia tetap kembali. Pertemuan pertamanya adalah dengan sang kakak tertua, Lav, sebelum kemudian bertemu dengan Glai. Rasa terhina dari peristiwa sebelumnya masih belum sepenuhnya hilang, sehingga ia bertekad menantang duel. Namun, Ami tiba-tiba ikut campur dan mengambil tempatnya untuk bertarung. Hal yang lucu dari kejadian ini adalah bahwa semua orang mengira Ami akan menang dengan mudah. Ia bahkan berkata bahwa jika Ami berhasil dikalahkan, maka ia akan menerima tantangan duel tersebut. Secara mengejutkan, Ami memang kalah, meskipun dengan cara curang. Namun,
Sebelum duel bisa benar-benar dimulai, tiba-tiba muncul sosok Putri Fiona, bukan dari Shrek, melainkan Putri Santa yang terkenal, yang berada di bawah perlindungan Gley dan pasukannya. Di sini terungkap bahwa gelar Putri Santa disandangnya karena ia adalah putri dari seorang raja dan seorang pendeta wanita. Hal ini terasa cukup aneh, mengingat menjadi seorang pendeta wanita tidak selalu berarti seseorang harus tetap suci. Mungkin ada yang lebih memahami hal ini dan bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Selain itu, alasan Ami diundang ternyata langsung atas perintah sang putri yang ingin memastikan beberapa hal serta melihat kemiripannya dengan sang pahlawan wanita. Setelah puas dengan keinginannya yang terpenuhi, ia pun pergi. Kemudian, suasana beralih ke sebuah jamuan makan, di mana percakapan menarik terjadi. Seika menerima ucapan terima kasih atas bantuan dalam insiden naga, sementara ibunya untuk pertama kalinya berbicara dengannya secara langsung. Ada pula beberapa lelucon dari sang putri yang mencairkan suasana. Di sisi lain, Ami akhirnya datang untuk berbicara dengan Seika dan menanyakan apa yang akan ia lakukan setelah lulus dari kelas bawah. Ami sendiri sudah memutuskan jalannya, ia tidak berencana melanjutkan ke tingkat selanjutnya, melainkan ingin kembali ke rumahnya dan menjalani kehidupan sebagai petualang. Seika menanggapi bahwa ia akan mengikuti Ami, mengingat pernah berjanji kepadanya di Dungeon untuk terus bersama dalam petualangan berikutnya. Namun, Yuki mengingatkan bahwa alasan Seika memilih Ami sejak awal adalah agar Ami dapat menutupi kekuatannya dan mencegahnya kehilangan kendali lagi di masa depan. Akhirnya, keempatnya pun melanjutkan perjalanan mereka dengan berbagai tantangan yang menanti di depan. Berjalan-jalan di sekitar kota, mereka tidak terlalu memikirkan bazar karena barang yang diinginkan sudah dibeli sebelumnya. Namun, Ami merasa cemburu ketika melihat sang putri menggenggam tangan Seika. Tanpa disadari, mereka tiba di sebuah bangunan dalam konstruksi dan secara kebetulan berhenti di tempat yang hampir membuat mereka tertimpa reruntuhan. Jika saja Gley dan Ami tidak segera bertindak. Seika sendiri tetap diam karena yakin keduanya bisa menangani situasi itu. Sang putri tampak kecewa, mungkin karena ia ingin melihat kekuatan Seika secara langsung. Karena insiden tersebut menarik perhatian orang-orang, Gley menyarankan mereka untuk segera pergi. Namun, Seika justru berinisiatif menyamarkan sang putri dengan menutupi rambutnya menggunakan kain, sebagai bentuk kamuflase yang luar biasa. Tak ada seorang pun yang akan mengenalinya. Setibanya di rumah, Seika berbincang sejenak dengan kakaknya, yang kemudian mengungkapkan bahwa sang putri, sebagai putri dari pendeta agung Orakel, lahir dengan kemampuan untuk melihat masa depan. Saat kelahirannya, ibunya mendapat penglihatan tentang kebangkitan Raja Iblis dan lahirnya kembali sang pahlawan, yang mungkin menjadi alasan mengapa ia ingin bertemu dengan Ami. Kakaknya juga memperingatkan agar Seika tidak ikut campur, karena meskipun tampaknya biasa saja, sang putri tetap terlibat dalam urusan politik yang memiliki makna tersirat. Pada hari berikutnya, sang putri ingin berbicara dengan Seika, sementara Seika sendiri memilih menjaga jarak. Dalam pembicaraan itu, Seika bertanya apakah kemampuan sang putri dalam melihat masa depan mirip dengan kekuatan ramalannya sendiri. Jawaban yang diberikan adalah bahwa meramal membutuhkan faktor eksternal serta informasi yang terbatas, sehingga kesimpulan yang dihasilkan juga memiliki batasan tertentu. Singkatnya, kemampuan itu tidak terlalu berbahaya selama Seika tidak ikut campur dalam urusan sang putri. Kemudian, Seika bertemu dengan Ami, yang mengatakan bahwa ia sedang berlatih bersama Gley, tetapi tidak pernah bisa mengalahkannya. Saat Ami menyebut Gley sebagai saudaranya, Seika tampak kurang menyukai pernyataan itu. Namun, jika dilihat dari hubungan darah, mereka memang bukan saudara kandung. Bagian di mana Ami mengatakan bahwa ia tidak bisa mengalahkan Gley membuat Seika sedikit mempertanyakannya, mengingat Ami adalah sosok pahlawan. Namun, ia tak terlalu memikirkannya. Saat pembicaraan beralih pada sang putri, Ami menyarankan agar Seika menuruti keinginannya, setidaknya untuk hari ini. Mereka larut dalam kesenangan mereka sendiri, mengingat besok mereka akan kembali ke akademi. Meskipun sebelumnya ia bersikeras tidak akan melakukannya, pada akhirnya ia tetap melakukannya. Sekarang mereka tengah bermain catur bersama, seperti biasa, dengan Piro yang tetap mempertahankan sikapnya yang angkuh. Piroba kemudian mengajukan sebuah taruhan, siapapun yang menang berhak meminta apa saja dari lawannya, sementara yang kalah harus menerimanya tanpa syarat. Sang putri, seperti kebiasaannya, hanya bermain menggunakan raja dan pion. Selama permainan berlangsung, mereka membahas berbagai isu politik yang cukup sensitif dan sebaiknya tidak dibahas lebih jauh. Di tengah percakapan, Seika tanpa sadar mengungkapkan kekuatannya yang mampu melihat masa depan. Sang putri pun berbagi pengalamannya saat pertama kali menyadari bahwa dirinya memiliki anugerah itu. Tentu saja, hasil pertandingan sudah bisa ditebak. Sang putri menang dengan mudah karena ia sudah mengetahui hasil akhirnya sejak awal. Pada titik ini, ia ingin Seika lebih mempercayainya, sehingga ia memutuskan untuk berbagi kelemahannya.
Ia mengaku bahwa ia tidak bisa makan semur di dekat api karena kandungan tepung dalam makanan tersebut akan berubah menjadi roti di dalam perutnya. Sang putri kemudian mengungkapkan bahwa tujuannya berkaitan dengan seseorang yang memiliki masa depan yang suram. Namun, karena alasan tertentu, ia tidak bisa memberikan detail lebih lanjut, meskipun semuanya tampaknya berhubungan dengan Ami. Seika, yang memahami situasi ini, memutuskan untuk mendukung sang putri dengan segala cara yang ia bisa. Setidaknya, ia tahu kapan harus menjaga jarak. Meski begitu, taruhan mereka masih berlaku dan tidak boleh dilupakan. Di tempat lain, di dalam hutan, kelompok iblis masih menjalankan rencana mereka. Akhirnya, tibalah saat perpisahan. Seika melakukan perjalanan menggunakan kereta kuda bersama kakaknya dan sang putri. Namun, begitu mereka memasuki hutan, sekelompok bandit menghadang mereka. Meskipun begitu, pertemuan ini tidak terlalu berbahaya, mengingat musuh hanyalah sekelompok perampok biasa. Bahkan, Gley dengan pasukannya mampu mengatasi mereka dengan mudah. Dalam situasi ini, sang putri meminta Seika untuk menangkap mereka semua dengan kemampuannya, dan tanpa kesulitan, ia pun berhasil melakukannya. Seluruh kelompok tampak sepi tanpa kehadiran para waifu. Sementara itu, ketika mereka bertanya siapa yang gila cukup berani untuk menyerang karavan yang dijaga ketat, sang putri justru meminta berbicara dengan Seika. Pertama-tama, ia mengucapkan terima kasih karena telah melindungi para kriminal, bukan tanpa alasan, melainkan untuk menggunakannya sebagai bukti bahwa ada pihak politik yang ingin memanipulasi keadaan. Seika ingin memastikan bahwa para penjahat itu tidak melarikan diri, namun sang putri menganggap hal itu tidak perlu. Menurutnya, mereka hanya akan menunggu bala bantuan yang sebenarnya tidak akan pernah datang. Jika mengingat para iblis yang muncul sebelumnya, justru merekalah yang telah menghabisi kelompok bala bantuan itu sebelum sempat mencapai tujuan. Setibanya di ibu kota, kelompok ini pun berpisah. Sang putri kembali menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Seika dan menegaskan bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu berada di pihaknya. Di saat yang bersamaan, para iblis berlari dengan kecepatan luar biasa, hampir seperti gaya berlari karakter dalam anime, menuju ibu kota dengan satu tujuan, menghadapi sang pahlawan dan menentukan takdir mereka.